Kemunculan kangen band di industri musik melahirkan juga paradigma tentang kemunafikan orang Indonesia, di mana banyak yang mengaku tidak suka dengan band ini, tapi pada hafal lagunya. Band asal Lampung ini begitu tenar pada masanya dengan vokalis ikoniknya Andika Mahesa, atau sekarang dikenal dengan sebutan Babang Tampan. Dan benar adanya nama adalah doa, ini terbukti dengan nama Babang Tampan, Andika jadi tampan beneran. Bukan tanpa alasan mengapa orang-orang tak suka dengan kangen band meski suka lagu-lagunya. Dulu kangen band adalah band yang dipandang rendah dan sering jadi olok-olokan bahkan oleh fansnya sendiri. Tidak seperti band lain yang punya style dan penampilan keren, personel kangen band sering dikatakan jelek dan jauh dari kata keren. Kangen band dianggap band kampungan sehingga orang-orang suka menganggap rendah band ini. Dan ironisnya lagi, penikmat lagu kangen band enggan dan bahkan malu mengakui kalau dirinya tahu dan suka lagu-lagu dari band ini, dikarenakan mereka tidak mau dianggap memiliki selera rendah dan tidak mau mengaku fans dengan band yang dianggap kampungan. Andika juga pernah mengatakan kalau kangen band dulunya sering diejek oleh band seniornya, tapi lihatlah, sebagai band yang sering dihina, kangen band mampu bertahan hingga detik ini meski sempat tenggelam sebentar. Ejekan kepada kangen band justru membuat band ini semakin terkenal dan membuktikan kalau kangen band adalah band yang memiliki value. Sukses kangen band tak bisa dilepaskan dari dua personilnya, yaitu Andika dan Dodi. Keduanya adalah ikon dari band ini. Dodi sang pencipta lagu-lagu hits kangen band, sedangkan Andika vokalis yang punya karakter kuat dan tak bisa digantikan dengan siapapun. Tapi dua personil ini juga yang kerap berseteru hingga menyebabkan kangen band bubar. Masing-masing punya ego dan merasa diri paling benar. Tapi sekarang mereka sama-sama sudah dewasa dan sadar dengan kelakuan-kelakuan dulu yang menyebabkan perpecahan band. Sekarang baik Andika maupun Dodi sama-sama bisa menahan ego dan berupaya agar kangen band tidak bubar lagi. Di balik konflik antara Dodi dan Andika, sebenarnya peran Dodi lah yang kerap arogan pada Andika. Ini terbukti dari cerita Dodi sendiri di podcast-podcast yang ia singgahi. Dodi dengan gamblang menceritakan bagaimana upaya dirinya dari awal ngeband sudah tidak berpihak pada Andika. Dalam sebuah podcastnya, Dodi mengakui dirinya ogah mengajak Andika manggung di awal karirnya kangen band. Di tahun 2006, kangen band sudah manggung pakai tiket. Dan ternyata penontonnya juga banyak. Tapi Dodi tidak pernah membawa Andika, vokalisnya malah dirinya sendiri. Suara Dodi memang tak kalah dari suara Andika. Memang Dodi awalnya adalah vokalis, tapi karena suatu hal, Andika lah yang kemudian diajak menjadi vokalis. Karena pada saat itu Dodi lagi sakit tenggorokan dan berlanjut sampai membuat rekaman sendiri diisi vokal Andika. Dan di luar dugaan, lagu rekaman mereka yang dikirim ke radio-radio di Lampung meledak. Hingga kangen band banyak mendapat tawaran manggung. Uniknya, lagu-lagu kangen band terkenal di angkot-angkot dan radio-radio yang sering diputar. Tapi orang-orang tidak tahu siapa saja personilnya. Hingga kangen band dulunya sempat dijuluki sebagai band hantu, karena tak tahu siapa saja para personilnya. Alasan ini juga yang membuat Dodi tidak pernah mengajak Andika manggung. Aku malas ngajakin dia dulu. Udahlah, nggak usah diajakin. Toh orang-orang juga nggak ada yang tahu. Cuma tahu di radio-radio doang. Akhirnya aku yang nyanyi. Pokoknya tiap manggung aku nggak pernah ajakin Andika, ujar Dodi sambil tertawa. Itu personil udah berlima berarti ya? Udah. Tapi minus Andika. Pokoknya kalau manggung Andika nggak diajak. Andika tahu nggak? tahu apa enggak. Pokoknya dulu aku kalau manggung nggak pernah ngajakin Andika. Antop story. Emangnya lu pikir lu dibutuhkan? Babang Tampan. Oke. Mungkin alasan Dodi yang tak pernah ingin mengajak Andika, dirinya lah yang ingin jadi vokalis. Tapi Dodi lupa bahwa suara Andika lah yang membuat lagu-lagu kangen band bisa terkenal di radio-radio dan di angkot-angkot. Memang layak diakui kalau suara Dodi juga keren. Dalam lagu-lagu kangen band ada beberapa judul yang vokalnya diisi Dodi. Tapi tak bisa dipungkiri, meski suara Dodi oke, tapi suara Andika lah hokinya.
Pernyataan Dodi selanjutnya yang sudah dari awal ngeband seperti ingin menyingkirkan Andika dan dialah yang ingin jadi vokalisnya. Ketika Kangen Band mulai hijrah ke ibu kota untuk rekaman di salah satu label yang ingin menaungi mereka. Dodi yang awalnya tidak tahu kalau rekaman itu satu-satu, bukan barengan seperti take vokal, gitar, dan drum. Dodi menyangka kalau rekaman itu bareng-bareng. Tahu satu-satu begini, mending gue aja yang jadi vokalisnya, tukas Dodi. Gua kira barengan, jadi kan repot mau vokal sama gitar. Aku itu nggak tahu kalau rekaman itu satu-satu. Kalau aku tahu rekaman itu satu-satu, aku dulu vokalis gitu loh. Aku kira rekaman itu bareng-bareng. Jadi aku live, takutnya kan nggak fokus gitar sama vokal. Akhirnya panggil vokal, tahu kayak gitu mah aku aja nyanyi gitu ya. Dalam pernyataan Dodi itu, meski dibarengi candaan, tapi menunjukkan dulunya ia ingin jadi vokalisnya. Kemudian pernyataan kontroversi Dodi lainnya adalah ketika ia take vokal untuk rekaman dan mengaku dialah vokalisnya. Saat lagu-lagu Kangen Band populer di kota asalnya Lampung, ada label yang tertarik untuk mengajak mereka dan menawari kerjasama untuk rekaman di Jakarta. Dodi CS pun memenuhi permintaan label itu untuk rekaman. Dan saat tiba di Jakarta, pihak label ingin memastikan kalau mereka ini benar-benar pemilik lagu-lagu yang tenar itu. Maka dimulailah take vokal. Pada saat itu Andika tak ikut lantaran kata Dodi, Andika terjerat kasus dan menetap di penjara. Jadi Dodilah yang mengisi take vokal. Dan saat take vokal berlangsung, label malah bertanya, apa ini benar suara vokalis di Kangen Band itu? Kata Dodi, ya benar pak, itu suara saya. Tapi kok beda, kata pihak label. Dodi pun tak bisa mengelak lagi. Dodi akhirnya jujur kalau bukan dirinya yang mengisi lagu-lagu di Kangen Band, tapi Andika. Akhirnya Andika pun dijemput untuk rekaman. Produsernya waktu itu Hari Tasman. Oh iya tahu, legend juga tuh. Ya terus pas dia dengar suaranya, ini siapa yang nyanyi? Aku bilang aku gitu kan. Wah kacau nih orang. Pas aku suruh tek, kok beda? Ya sebenarnya vokalisnya masih di penjara. Coba bayangkan kalau saja saat take vokal itu disetujui pihak label, mungkin Dodi tidak akan pernah mengajak Andika untuk jadi vokalis Kangen Band, tapi dirinya yang berperan sebagai vokalis merangkap gitaris. Selanjutnya saat terjadi konflik antara Andika versus Dodi. Saat itu Kangen Band sudah berjaya dan sudah jadi band terkenal. Hal ini jugalah yang mungkin membuat Andika terkena star syndrome. Ia kerap bermasalah dan membuat salah di band. Seperti tidak disiplin yang akhirnya membuat Dodi kesal dan marah. Sampai-sampai membuat Dodi tidak ingin bekerja sama lagi dengan Andika. Karena menurut Dodi, dirinya dan Andika sudah tidak ada kecocokan lagi. Kalau kerja sama lagi kayaknya enggak deh, sudah sering kerja sama, lebih baik jadi teman saja, ucap Dodi. Dodi pun saat itu lebih memilih bekerja sama dengan penyanyi lain dan sempat membentuk duo dengan Andrigo. Dodi mengorbitkan Andrigo, ia begitu yakin suara vokal Andrigo yang dinilai cukup melayu sehingga cocok untuk membawakan karya-karyanya. Tapi apa mau dikata, duet mereka justru tidak tenar. Enggak kayaknya. Ya udah sering kerja sama, nggak cocok. Cocoknya jadi teman aja. Untuk kerja sama bisnis nggak. Mendingan saya memulai dari nol, sesuatu dari nol aja. Daripada saya harus. Dan seperti menjilat ludah sendiri, pernyataan Dodi yang tak mau kerja sama bareng Andika lagi tidak terbukti. Ini justru mereka malah bereuni. Di Kangen Band, Dodi juga pernah mencoba berjalan tanpa Andika dengan menggandeng vokalis baru. Tapi nyatanya, Kangen Band tak bisa bangkit tanpa suara vokal Andika. Dodi boleh berperan